wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG tahun 2022. Perkenankan, nama saya Suryati, saya guru SMA Terampil 2 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan PPG dalam jabatan 2022 dengan mengambil materi perpindahan kalor pada kelas 11. Untuk lebih jelas lagi, berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajaran fisika yang kesekian kalinya kita. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Rafli Haris. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Rafli Haris. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Amin. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Tetap semangat dalam menjalani hari-hari untuk pembelajarannya. Ibu absen dulu untuk hari ini yang tidak masuk atau yang izin. Siapa? Rahel. Rahel kenapa? Oke, Rahel apa? Terima kasih. Sebelum kita mulai ke materinya, kita persepsi dulu. Yang pertama, samakah prinsip kerja antara pendingin ruangan dengan lemari es? Siapa yang mau menjawab? Silakan, Rafli Haris. Prinsip kerja antara pendingin ruangan dan dengan lemari es itu sama, karena sama-sama mengeluarkan suhu dingin dan juga sama-sama merupakan perpindahan kalor secara konveksi. Oke.
termasuk perpindahan konveksi secara paksa. Oke. Ya, jadi saya menjawab kontra pada setiap kalimat baju hitam itu menyerap panas. Sedangkan kalau misalnya baju putih itu nggak menyerap panas. Kedua, apa perbedaan yang dirasakan jika pada siang hari Anda memakai baju hitam dan memakai baju putih? Perbedaan yang dirasakan ketika kita memakai baju hitam ataupun putih. Memakai atau menggunakan baju hitam itu ternyata menyerap suatu kalor atau panas tersebut. Kalau baju putih atau suatu benda yang putih hanya menyerap sedikit dari suatu panas tersebut. Itu yang persepsi yang kedua. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait kapasitas dan konduktivitas kalor, beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Ini yang akan kita lakukan hari ini. Tujuan pembelajaran pertama, mengidentifikasi perpindahan kalor. Perpindahan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kedua, menjelaskan perpindahan kalor. Yang ketiga, menentukan perpindahan kalor. Yang kelima, menganalisis besaran-besaran perpindahan kalor. Oke, baik, kalian perhatikan percobaan di depan. Nanti kalian akan sebutkan. Tentang apa sih percobaan di depan? Sebutkan apa yang terjadi ketika kalian melihat percobaan tadi yang ditampilkan. Jadi di percobaan pertama itu, yang pertama ada perpindahan kalor secara konduksi, terus yang kedua juga ada perpindahan kalor secara radiasi. Yang pertama konduksi karena baku yang ditempelin ke api yang ada di lilin menyala itu bakal bikin bakunya panas, karena panas dari lilin itu bisa mengantarkan panas juga ke si baku ini. Terus yang kedua ada radiasi. Radiasinya karena kan kalau misalkan kita lagi manasin baku, pasti tangan kita juga deket sama lilinnya kan. Jadi tangan kita itu juga bakal terasa panas karena itu merupakan suatu contoh dari perpindahan kalor secara radiasi. Kemudian pada peristiwa itu peristiwa konveksi, karena peristiwa konveksi kalor melalui pengantar gas sama dengan konveksi kalor melalui pengantar air. dari kedua percobaan di dalam video tersebut ada tiga hal. Yang pertama, teman kalian Ajis membakar paku pakai lilin. Ada dua hal di situ, ada perpindahan kalor secara konduksi dan radiasi. Konduksinya seperti yang Victor sampaikan, bahwa dari paku itu terjadi perpindahan kalor. Kemudian pada tangan Ajis dengan lilin tersebut. Yang kedua, pada percobaan kedua, konveksi, memasak air.
perpindahan melalui aliran atau fluida. Oke, selanjutnya tadi yang kita bahas sebelumnya, bahwa perpindahan kalor itu adalah perpindahan energi akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Antara dua suhu yang berbeda. Bisa dari 0 derajat sampai sekian, atau bisa 0 derajat min. Itu mengalami perbedaan suhu. Yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi yang dijelaskan tadi. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi, perpindahan kalor secara radiasi. Apa sih perpindahan kalor secara konduksi itu? Sebelumnya Ibu udah jelaskan bahwa perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor melalui sebuah zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat karena adanya perbedaan atau selisih suhu. Kemudian perpindahan kalor secara konveksi disertai perpindahan massa atau perpindahan partikel-partikel zat perantara disebut dengan aliran kalor secara konveksi tadi, contoh tadi massa air tadi. Kemudian yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi, berupa perpindahan bentuk gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan zat perantara. Oke, persamaannya, konduksi Q per delta T sama dengan H sama dengan K dikali A dikali delta T per L, bahwa H itu adalah jumlah kalor yang merambat tiap satuan waktu, kemudian K-nya itu koefisiennya, A adalah luas penampang batang, kemudian panjang batang, delta T adalah perbedaan suhu antara kedua ujung batang. Kemudian konveksi H sama dengan H dikali A dikali delta T. Radiasi delta Q per delta T itu rumusnya sama dengan emisivitas bahan sigma dikali A dikali T pangkat 4. Itu persamaan dari perpindahan kalor dari ketiga perpindahan kalor tersebut. Contoh perpindahan kalor secara konduksi. Yang pertama, benda yang terbuat dari logam akan merasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut dipanaskan. Misalnya ketika kita memegang kembang api yang sedang dibakar, atau memegang penggaris besi yang kemudian dipanaskan dengan lilin. Kemudian knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Contoh perpindahan kalor secara konveksi, gerakan naik dan turunnya air ketika dipanaskan, gerakan naik dan turunnya kacang hijau dan lain sebagainya. Kemudian perpindahan secara radiasi, contohnya panas matahari bisa sampai ke bumi, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Kemudian panas dari lampu ketika menghangatkan telur unggas. Kemudian pakaian menjadi kering ketika dijemur akibat panas dari sinar matahari. Oke, contoh seperti yang kalian lihat di depan. Udah akhirnya. Oke, selanjutnya kalian bikin kelompok. Itu langsung tutup aja di seberangan depan belakang. Nanti ibu akan bagi PPD-nya, kerjakan. Apa instruksinya? Kalau memang ada kendala dan lain sebagainya ditanyakan. Oke, silakan buat kelompok. Sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami dari video tersebut bahwa warga Afghanistan membuat kompor tenaga surya untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak makanan, memasak air. Warga Afghanistan menggunakan kompor tersebut karena kurangnya sumber listrik dan lebih ramah lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok dari Victor, silakan. Jadi dari video tersebut kita dapat mengetahui bahwa memasak air bisa melalui panel surya. Karena panas matahari diserap oleh panel surya, setelah itu panas yang diserap bisa mendidihkan air yang dipanaskan di atas panel surya tersebut. Cara kerja kompor tenaga surya tersebut menyerap energi matahari yang mengubah energi matahari tersebut menjadi elektron dan elektron tersebut berubah menjadi kalor. Sekian itu menurut saya atau betul. Waalaikumsalam. Dari kelompok Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kelompok kami yang dari video tersebut, kita jadi tahu bagaimana cara pembuatan kompor melalui tenaga surya dengan alat dan bahan seperti kerangka besi, seng, dan kaca, dan bagaimana cara bekerjanya alat tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok Agatha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang video yang tadi telah ditampilkan, di mana pada video tersebut adanya penggunaan sel surya di negara Afghanistan. Dan masyarakat di sana lebih memanfaatkan tenaga matahari atau panel surya untuk dijadikan kompor untuk memasak air dibandingkan memakai kompor gas. Dan kompor yang digunakan lebih ramah lingkungan karena memakai tenaga matahari dan bahan yang mudah ditemukan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian semua simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan akan disampaikan Dina Fitria. Silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita belajar tentang perpindahan kalor. Terdapat 3 jenis perpindahan kalor, yaitu ada secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Serta kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dunia juga dapat memanfaatkan tenaga surya sebagai alat atau bahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekian kesimpulan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari presentasi atau pendapat atau pernyataan dari kalian yang disampaikan tadi, Ibu bisa menyimpulkan bahwa warga atau masyarakat Afghanistan itu sudah sepenuhnya atau hampir semuanya menggunakan yang namanya sel surya untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk kebutuhan rumah tangga untuk memasak. Kemudian ada pengaruh, ada dampak juga dari perekonomian akan meningkat atau membantu masyarakat tersebut. Oke semuanya, silakan kumpulkan LKPD-nya dulu.
mengevaluasinya dalam waktu 20 menit. Jadi saya bisa tahu bahwa penggunaan panel surya itu bisa digunakan oleh masyarakat Afghanistan dan seluruh masyarakatnya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bahasa ideal. Kita akan belajar tentang itu. Kalian pelajari, kemudian baca, cari referensi yang banyak untuk bahan pembelajarannya minggu depan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita. Silakan doanya akan dipimpin oleh Ajis. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Waalaikumsalam.